Mari kita hari ini memulaikan suatu firman Tuhan, yaitu wanita cantik, saudara. Kenapa cantik, saudara? Dan kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kita dikenalkan ada berapa wanita. Kenapa wanita? Karena wanita ini ada ceritanya agak khusus, saudara. Pria kita udah banyak ceritakan. Ternyata Tuhan juga pakai wanita dengan luar biasa. Amin, saudara. Saya dedikasikan baju ini untuk wanita, haleluya. Pink untuk wanita yang luar biasa. Kenapa, saudara? Pertama, tentunya kita tidak bicarakan secara fisik cantiknya wanita ini. Itu bukan yang kita titik beratkan, saudara. Tetapi cantik dalam arti rohaninya, perbuatannya, pendiriannya. Amin, saudara. Ini sesuatu yang cantik, yang bertahan sampai selama-lama. Iya kan, saudara? Mungkin bagi suami yang sudah menikah, saudara tahu ya, istri pun sejauh cantik bagaimana, bisa luntur ya, saudara ya. Amin ya. Gak ada yang bisa bertahan, sekalipun cantiknya bisa bertahan, manusia itu biasanya bisa, maaf sekali, bisa bosan. Nah, apa yang mengikat hati suami atau memikat hati istri, ternyata bukan dari fisiknya. Misalnya seringkali dalam perbuatan kebaikan yang ada di dalam hati mereka, perbuatan mereka. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, yang sangat penting, saudara. Dalam hubungan pun demikian, bukan dari luarnya, tetapi selalu dari isinya. Amin, saudara. Dan oleh sebab itu, perbuatan mereka, kualitas rohani mereka, menjadi teladan bagi kita. Bukan saja berteladan untuk wanita, tetapi bagi kita. Pria pun bisa belajar sesuatu dari mereka. Nah, kenapa? Karena wanita cantik ini ternyata, saudara, setelah saya pelajari cukup lama dan saya melihat ini adalah profetik, gambaran profetik gereja akhir zaman. Nanti saudara akan melihatkannya, begitu ajaibnya Tuhan lakukan sesuatu atau menceritakan sesuatu tentang wanita. Ternyata ada kaitannya bahwa Tuhan hendak gereja itu seperti wanita-wanita yang ada di dalam Alkitab ini, saudara. Luar biasa, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara jangan selalu pandang enteng, ini wanita ini luar biasa, saudara. Dia adalah mempelai gereja. Mereka adalah gambaran mempelai gereja, mempelai Kristus. Yaitu gereja Tuhan yang Tuhan akan jemput nantinya. Kualitas seperti apa? Nah, kita mau pelajari seperti itu. Amin, saudara. Saudara pikir Tuhan Yesus ada syaratnya nggak untuk menjadi mempelainya? Ada nggak kira-kira? Tentu ada lah, sudah. Pria di sini yang belum menikah ada syarat nggak kira-kira? Nggak asal sembarang disodor, yo aku mau, aku kawin. Nggak mungkin kan? Bisa teriak, bisa loncat ke kolam itu. Nggak mungkin. Pasti dia ada syarat-syaratnya. Demikian pun Tuhan Yesus ada syaratnya. Amin. Heran nggak? Nggak heran. Tuhan itu ada syaratnya. Jemaat seperti mana yang dia mau angkat, yang dia mau terima masuk ke rumahnya. Amin. Luar biasa. Oleh sebab itu kita mau pelajari ini, saudara. Dan tentunya nggak ada berapa, mungkin ada 5 atau 6 wanita yang kita akan bahas di sini. Kehidupan para wanita cantik seperti Ratu Esther, Ruth, dan nanti kita akan katakan Abigail, ya, Ribka. Itu sebenarnya luar biasa, adalah gambaran profetik. Saudara, saya mau saudara perhatikan nanti, saudara akan lihat sebenarnya mereka adalah gereja Tuhan yang Tuhan hendaki. Jadi tujuannya untuk mempelajari ini adalah supaya kita bisa bertumbuh di dalam, mengerti isi hati Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam rohani. Amin, saudara. Jadi sesuatu yang baik. Jadi saudara, kita semuanya ada kekurangan. Gak apa-apa. Amin, saudara. Kekurangan itu atau kelemahan kita membuat kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Amin, saudara. Supaya dia dapat, jangan, aduh, kayaknya gue nih masih jauh banget ya. Gak apa-apa. Paling sedikit kita sadar kita masih jauh. Amin. Dan kita mau terus bekerja dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita melihat Amsal 31 terdahulu. Saudara, kita lihat Amsal 31. Saudara akan melihat di sini, ini namanya superwoman. Kenapa superwoman? Kayaknya susah dicarinya, kayaknya nggak ada, cuman
Di Alkitab saja, dulu saya sebelum menikah sama istri saya selalu mengakui Amsal 3:1 di dalam dirinya, saudara. Saya pikir-pikir kalau dia benar-benar jadi Amsal 3:1, saya mau kerjain apa lagi ya gitu kan. Mari kita lihat Amsal 3:1, saudara. Pujian ayat 10 untuk istri yang cakap. Amin, saudara. Dikatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wah, dahsyat ya, saudara ya. Kenapa? Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Waduh. Suaminya percaya, berarti dia benar-benar bisa dipercayakan. Ia berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Waduh, serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Jadi berarti wanita ini bukan saja bekerja di rumah, dia juga businesswoman yang luar biasa ya, saudara. Dia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan, membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Mengikat pinggangnya dengan kekuatan, menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak pada. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kayaknya, kalau menurut saya ini kayaknya enggak. Siapa sih yang ada 10%-nya atau 50%? Enggak mungkin ya, saudara. Jadi saya lihat di sini adalah gambaran gereja. Amin, saudara. Ini adalah gambaran gereja. Gereja bisa lakukan semua ini. Bisa dipercayakan Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Terkenal. Amin. Ya pasti ada istri begini, nggak terkenal pun pasti terkenal. Saudara. Asal duduk di pinggir kolam semua kenal. Haleluya. Ayat 24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Sampai tertawa sukacita, saudara. Luar biasa ini orang. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saya tidak melihat mungkin adanya seorang wanita yang seperti itu, tapi kuncinya, saya mau tekankan kuncinya satu. Dia yang menghormati, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Atau yang menghormati Tuhan akan dipuji-puji. Kenapa? Karena istri yang menghormati Tuhan, ada takut akan Tuhan, dan dia akan lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ia lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka ia pun akan lakukan hal yang benar di hadapan suami dan keluarga. Luar biasa, saudara. Saudara, tidak mungkin kalau saya lihat mungkin seorang istri bisa melakukan semuanya. Sebab kalau sampai mereka lakukan semuanya, suaminya nggak usah ada kerjaan. Akhirnya kita hanya berduduk-duduk aja, perut kita makin besar, saudara. Jadi kita harus ada pekerjaan. Tapi puji Tuhan, ini hanya satu gambaran. Saya percaya ini adalah gambaran gereja yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini kita akan melihat Ribka. Kenapa Ribka? Kita akan melihat Ribka. Ribka adalah
gambaran gereja. Begitu jelasnya. Di Alkitab itu sering pakai namanya tipologi atau cerita ya saudara, di perjanjian lama itu menggambarkan Tuhan atau Allah. Saudara. Misalnya, saudara, kita hampir semua gereja mengakui pada saat Abraham mau menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Kita bilang itu adalah gambaran Allah Bapa yang serahkan Kristus di atas kayu salib. Sekalipun Abraham tidak mengorbankan anaknya karena anaknya tidak bisa menebus dosa manusia, tetapi Allah lebih rela dan ikhlas menyerahkan anaknya Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Bayangkan, bagi Abraham yang mencintai, mengasihi Ishak. Nah, kita pernah bahas bahwa dia kurang lebih usia 30 sekian tahun, saudara, waktu Abraham bawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan. Ishak itu bukan anak kecil, tetapi usianya kurang lebih 33 tahun. Persis pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Sebab banyak gambaran diceritakan Ishak itu masih kecil, tetapi kenyataan dalam firman Tuhan bahwa Ishak itu adalah sudah dewasa. Nah, Ribka pun demikian. Cuma ya tentunya mungkin tidak banyak gereja bisa terima, tetapi kita melihat sebenarnya Tuhan atau dalam Alkitab memakai orang-orang tersebut untuk mencerminkan pribadinya Allah. Amin, saudara. Pribadinya itu untuk dikasih tahu kepada kita supaya kita bisa mengerti. Oh, Allah demikian. Rencananya, perbuatannya, dan tujuannya, saudara. Luar biasanya di sini firman Tuhan. Mari kita melihat pasal 24. Kita melihat di sini, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Lihat, kita di sini kita melihat saudara suatu gambaran yang mirip dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus datang bukan saja untuk menyelamatkan umat, ya, mendirikan gereja, tetapi kita selalu kurang begitu perhatikan bahwa salah satu tujuan yang penting kedatangan Tuhan itu adalah mencari mempelai. Mempelai wanitanya, gerejanya, sudah. Nah, di sini kita melihat gambar yang luar biasa. Allah Abraham itu adalah gambaran Bapa. Ishak adalah gambaran anak, hambanya Roh Kudus. Saudara, tidak kebetulan nama hamba itu adalah Eliezer. Di Kejadian 15 ayat 2, pada saat Abraham tidak punya anak dan berdoa kepada Bapa, saya punya segala, apakah harta saya ini aku akan serahkan ke hambaku Eliezer? Dan Tuhan katakan tidak, karena Eliezer adalah hamba yang paling dipercaya. Tetapi Tuhan kata enggak, bukan, tetapi akan kuberikan anak yang akan lahir dari tubuhmu ini. Eliezer, tahu nggak artinya apa? El adalah Allah, Eser adalah penolong. Saya mau tanya, kebetulan atau enggak? Tuhan Yesus katakan apa? Aku harus pergi sebelum penolong datang. Roh Kudus adalah Allah penolong. Nah, kita lihat di sini, Abraham adalah bapa, Ishak adalah anak, Roh Kudus. Eliezer adalah Roh Kudus. Dan Eliezer ada Roh Kudus yang mulai bekerja untuk mencari mempelai untuk Ishak. Wanita untuk Ishak. Dan tidak kebetulan Ribka adalah gambaran gereja. Fantastic. Ribka is the church. Dia adalah gereja yang Tuhan cari melalui
Roh Kudus. Kita melihat di sini selanjutnya, saudara. Apa syaratnya? Syaratnya engkau tidak boleh mengambil perempuan Kanaan. Kedua, tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakku kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Lihat apa Abraham katakan. Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang akan telah berfirman kepadaku serta akan bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Syaratnya, dia tidak boleh wanita yang dari Kanaan. Apa artinya Kanaan? Wanita yang tidak ada perjanjian dengan Tuhan. Wanita yang belum ada perjanjian dengan Tuhan. Yang istilah yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang belum beriman kepada Tuhan. Dia bilang itu tidak bisa. Gereja Tuhan semuanya adalah yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Tidak boleh wanita karena. Kedua, apa dikatakan? Dia harus rela tinggalkan semua dan ikut aku ke tanah perjanjian. Gambarnya apa? Adalah dia harus rela berjalan dalam iman, meninggalkan segala sesuatu, mengikut Tuhan. Luar biasa ya saudara. Tentunya gambarannya tidak sempurna, tetapi kita bisa melihat hubungan antara Bapa, Anak, Roh Kudus, dan gereja. Bapa yang mengutus, ya kan? Siapa? Tuhan Yesus katakan, aku harus kembali. Dan aku akan minta siapa yang mengutus? Bapa mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Apa yang Roh Kudus kerjakan? Menginsafkan dosa dan kebenaran penghakiman. Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita sehingga kita bisa terima Tuhan Yesus. Betul kan? Siapa yang menginsafkan? Hamba ini mulai pergi mencari sang istri yang namanya Ribka adalah gereja Tuhan. Kita melihat apa yang, lihat ya saudara, penting sekali, luar biasa. Lalu hamba itu berjanji meletakkan tangannya 9 di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah. Kemudian dia bawa berapa ekor? 10 ekor domba, banyak hadiah-hadiahnya. Dia datang ke tempat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhkannya unta itu. Lihat saudara, Roh Kudus pergi ke satu tempat yang ditujukan oleh Bapa atau hambanya itu. Roh Kudus itu punya misi itu jelas sekali. Dia diutus, dia lakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak Bapa. Di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Di sumur di sini banyak perempuan akan keluar. Saudari, dari sekian banyak wanita, bagaimana sang hamba ini memilih wanita yang benar bagi Ishak? Tuhan katakan apa? Aku yang memilihmu, bukan engkau yang memilih aku. Lalu berkata, lihat saudara, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia kasih syarat saudara. Ayat 14. Apa syaratnya? Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya ya kau tentukan bagi hambamu Ishak.
Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Ini dua hal lagi saudara yang saya mau sampaikan. Pada saat hambanya ke tempat itu saudara, dia mencari mempelai. Amin. Seperti dia sedang mencari kita, gereja. Apa dia katakan? Dia minta satu hal. Kalau aku minta air, dia berikan kepadaku, dan juga unta-untaku. Dia adalah mempelai yang aku ingin. Saudara ingat enggak? Yohanes 4. Pada saat Tuhan Yesus di pinggir sumur, menemukan wanita yang berdosa, ingat di siang hari. Apa yang Tuhan mintakan? Apa yang Tuhan mintakan? Air. Ini juga minta air. Saya doa, Tuhan, apa sih air? Kenapa Tuhan minta air dari wanita itu? Kenapa Tuhan minta air? Tuhan haus? Saya rasa bukan demikian. Air adalah bicara tentang kehidupan. Betul kan? Air adalah kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Pada saat Roh Kudus atau Tuhan minta air, artinya apa? Dia minta engkau serahkan hidupmu kepada Dia. Tuhan minta engkau berikan segenap hidupmu kepada Dia. Air yang ada di dalammu akan haus lagi, tapi aku akan gantikan air hidup yang engkau tidak akan haus lagi. Luar biasa. Ini adalah suatu profetik banget kan ya kan? Kenapa dia minta air? Dia minta kita untuk berikan hidup kita. Pada saat kita berikan hidup kita, dia akan berikan hidup ilahi ke dalam kita. Hidup kita itu adalah hidup bio. Suke bahasa Yunaninya adalah hidup hanya berdasarkan jasmani dan intelek saja. Suke, pengetahuan. Di dalam Alkitab itu ada 3 kehidupan. Bio, suke, zoe. Bio itu kehidupan, napas, jantung, ya berjalan, itu bio saja. Kehidupan jasmani. Suke lebih tinggi sedikit. Selain kehidupannya ada kehidupan intelek. Karena kita bukan seperti binatang, kita bisa memikir, kita ada yang itu suke. Tetapi yang Tuhan mau berikan kita bukan hidup itu. Dia mau berikan apa? Hidup ilahi, zoe, hidup Allah. Hidup yang seperti Allah, dia mau berikan kepada saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Bagaimana menerimanya? Tuhan Yesus katakan, niscaya engkau tahu siapa yang meminta air itu, maka engkau akan terima air kehidupan yang akan memancar dari dirimu. Amin saudara. Sampai kapan dikatakan? Lihat saudara, luar biasa. Kita lihat Yohanes pasal 4. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Apa artinya? Kehidupan dunia ini, kehidupan jasmani ini tidak akan memuaskan kita, saudara. Kita harus memiliki kehidupan Tuhan, Zoe. Yang Tuhan selalu katakan, hidup itu bukan hidup kehidupan jasmani, bahasa Yunani adalah zoe, kehidupan ilahi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lihat, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berikan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan gantikan hidup ilahinya ke dalam kita. Amin, haleluya, luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Give your life, berikan, tuker, jangan pakai air yang lama. Misalnya, saudara mau air hidup atau air yang dari pam? Udah bau klorin lagi. Atau air kolam renang. Nggak mau kan saudara minum? Tapi Tuhan mau berikan hidup yang memancar terus sampai hidup yang
kekal. Pertama, Ribka harus menanggapi suara Roh Kudus. Suara hamba Tuhan. Setelah dia nanggapi, mungkin hamba itu tanya, ikan kau minum air dong. Yang lain lihat, udah tua lagi ya, enggak deh, tua. Dan wanita biasa mau yang muda ya kan? Ya udah tua. Enggak deh. Terus dia minta lagi. Yang lain cuek. Enggak menanggapi, cuek itu enggak menanggapi suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus berbicara ke hati kita. Hamba Tuhan bicara dengan mulut. Tapi yang menginsafkan ada Roh Kudus yang bicara kepada hati kita. Siapa yang menjamah hati kita? Roh Kudus. Pas Ribka nanggapi, aku minta air. Berarti apa? Aku minta engkau serahkan hidupmu kepadaku. Dan Ribka memberikan hidupnya simbol kepada Tuhan. Kemudian syarat kedua, Ribka pun mau menjadi hamba Tuhan. Paulus selalu katakan, aku adalah hamba. Kenapa hamba sudah? Roh Kudus bukan saja minta dia berikan kehidupannya, Roh Kudus juga minta dia melayaninya. Bagaimana melayani? Melayani unta. Berapa ekor unta tadi? 10. Saudara tahu nggak satu unta bisa minum air berapa banyak sekaligus? Lagi haus, nih kayaknya semua lagi haus kan, berjalan jauh kan. 10 untanya haus. Saudara tahu sekali minum unta tuh bisa berapa liter? 135 liter. 10 ekor berapa liter? Saudara tahu air aqua itu berapa liter? Yang berat tuh. Nggak sampai 20 liter. Berapa botol ya? Kayaknya Ribka bukan kayak yang kecil-kecil gitu kayaknya tuh. Yang kita anggap wanita cantik yang gini ya. Nggak bisa. Mau angkat air, siapa yang kuat di sini cewek 20 liter? Siapa yang kuat? Kayaknya nggak ada yang kuat. 20 liter. Berapa kali dia mesti timbang dari sumur? 10 kali hanya 200 liter. Kurang lebih. 20 kali 400. Ya kan? 1.350 liter. Artinya apa? Dia harus gereja yang mau bekerja keras melayani Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bukan santai-santai. Tuhan menghendaki gerejanya mendengar suaranya, melayani dengan segenap hati. Gagal. Saya melihat Ribka nggak entok, kuat, senang lagi. Waktu layani Ribka kira-kira mukanya mesem gitu. Kayak kita ada berapa nih udah. Pak ya capek. Atau masih, waduh senang. Ayo Pak minum Pak. Unta minum unta. Berapa banyak unta yang Ribka harus berikan minum. 2 jenis kehidupan juga. Kehidupan jasmani atau kehidupan ilahi. Yang Tuhan mau. Kalau kita bisa berikan kehidupan jasmani kita, dia akan menggantikan kehidupan rohani. Rohani itu apa? Air yang tidak henti-henti memancar dari kehidupan saudara. Amin saudara. Bisa kelihatan kalau orang sudah hidup di dalam atau orang yang sedang minum air yang dari Tuhan. Apa yang terjadi? Sukacitanya meluap-luap. Kehidupannya penuh gairah. Amin saudara. Di mereka ada tujuan. Lihat, setelah wanita itu terima Tuhan Yesus. Amin saudara. Apa dia katakan? Dia langsung berubah. Langsung menjadi penginjil. Langsung bersaksi bagi Tuhan Yesus. Iya kan? Amin. Serahkan hidup saudara. Serahkan sepenuhnya. Dia akan ganti hidup yang baru. Sebab hidup air yang ada di dunia ini tidak akan bisa memuaskan jiwa rahaga kita. Mari kita teruskan, lanjutkan saudara. Luar biasa ya. Kita lihat dari cerita Ribka itu, makanya kenapa saya katakan wanita cantik. Bukan parasnya yang cantik, bukan. Tetapi sikapnya, tingkah lakunya, responnya, tanggapannya kepada Tuhan. Yaitu tanggapannya kepada Roh Kudus. Peka,
taat, dan rela berkorban. Kita lihat ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta mereka, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Lihat ayat 18, jawabnya, minumlah Tuhan. Minum. Segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya serta diberikan dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkata ia, baik, untuk unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas minum. Sampai semuanya puas dilayani. Sampai semua pekerjaan Tuhan selesai dilakukan. Amin. Itulah gereja Tuhan yang Tuhan hendak. Itulah gereja nanti Tuhan akan jemput kita kembali kepada Dia. Lihat apa yang terjadi. Ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Berarti dia berikan anting dan apa arti? Anting berbicara tentang selamanya berkomit atau serahkan hidupnya melayani Tuhan. Kenapa saya kasih penjelasan di sini, saudara? Di Keluaran 21 ayat 5 dan 6. Saudara, ini semua ada simbol, dan simbol ini saya tidak sembarangan ambil. Simbol ini adalah semua berdasarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak sembarang ambil, kata, oh ini umpamanya begini menurut saya. Enggak. Semua yang saya ambil itu ada dasar-dasar firman. Kita melihat Keluaran 21 ayat 5 dan 6. Di Israel itu ada budak, saudara. Jadi budak itu pun bukan seperti zaman sekarang, budak itu Tuhan pun penuh dengan belas kasihan ya. Jadi budak itu enggak selamanya melayani tuannya. Ada waktu-waktu tertentu mereka diizinkan untuk keluar dari perbudakan itu. Karena Tuhan tidak mau seseorang jadi budak selama hidupnya, enggak mau. Kecuali budak itu mau rela melayani tuannya seumur hidupnya. Namun dia harus melakukan ritual yang tertentu. Di sini dikatakan 21 ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Berarti dia memutuskan untuk melayani tuannya seumur hidup. Apa yang harus lakukan? Kemudian ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Pertama, pada saat Ribka lakukan, dia berikan ini. Artinya apa? Engkau sudah mendengar. Anting, tangan, gelang. Apa artinya? Melayani. Yohanes pasal 21 ayat 18-19. Lihat. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Lihat. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Gereja harus rela dipimpin dan mengikuti atau ke tempat mungkin kita tidak mau. Tetapi karena setia, sudah menjadi budak, sudah menjadi hamba, maka kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, pada mudanya engkau mau lakukan apa yang kau lakukan. Tapi ada saatnya, pada saat engkau tua, engkau mengerti apa artinya mengikuti kehendak Tuhan. Maka engkau akan aku pimpin ke tempat mungkin engkau tidak mau. Dan benar apa yang terjadi. Yesus mati di atas kayu salib. Menurut tradisi dikatakan pada saat itu terjadi penganiayaan di Yerusalem, dan Petrus sedang lari keluar dari Yerusalem. Dia kabur. Pas dia kabur, dia lihat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Tuhan, kok lu masuk lagi? Dia bilang, aku harus disalibkan kedua kali. Artinya, kalau engkau tidak berikan hidupmu bagiku, seperti aku akan disalibkan.
Petrus langsung mengerti kehendak Tuhan supaya dia tidak lari lagi. Diam di Yerusalem. Dan akhirnya katakan, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Aku mati salib dibalikan. Dia mati kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kehidupan kita sama seperti ini. Seringkali pada mulainya kita lari kemana-mana, keluyuran kiri kanan, gereja kiri kanan, haleluya, biasa. Tapi ada saatnya sudah. Pada saat kita bertumbuh dan menjadi dewasa, kita akan lebih senang ada di dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Sebab di dalam kehendaknya, di situ ada kepuasan yang tertentu. Luar biasa, saudara. Saya tidak mungkin bisa selesaikan, tetapi kita melihat di sini, saudara, beberapa hal. Yang pertama, kita melihat gambar yang jelas. Ribka adalah gereja Tuhan yang Tuhan cari. Apa kualitas syarat gereja? Apa syarat jemaat yang Tuhan hendak? Sebelum Tuhan akan datang menjemput kita, saudara. Dengar, bukan saja yang menyatakan aku udah selamat. Bukan, saudara. Hidup keinginan dengan keinginan diri kita. Itu bukan gereja yang Tuhan akan angkat. Jemaat Tuhan yang Tuhan mengangkat adalah jemaat yang meresponi suara Tuhan. Dan melayani segenap hati. Kalau kita tidak bisa menanggapi suara Tuhan yang bicara kepada hati kita, saudara, perkataan dari pendeta pun tidak ada arti. Sebab yang kita taat bukan saja dengan suara yang disampaikan, tetapi yang suara disampaikan yang berbicara kepada hati kita. Dan kalau bukan ada kehidupan ilahi, kita tidak sanggup melakukan kehendak. Nah, Tuhan minta ada, serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu kepadaku. Maka aku akan berikan hidup yang baru. Yang lalu sudah lewat, yang baru sudah datang. Apakah kita masih mau hidup dalam kehidupan yang lama? Dosa, terbelenggu, memori yang tidak senang, atau kita mau hidup di mana Tuhan janjikan hidup berkelimpahan. Tanggalkan hidup yang masuk dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Hendaklah kita mau relakan diri kita menjadi hambanya. Amin. Dengan menusuk tusukan di atas telinga kita. Menjadi hamba dengan rela. Amin. Bukan paksaan, tapi rela. Seumur hidup kita. Paulus katakan, aku adalah hamba Kristus. Artinya itu, aku mendengar suaranya, melakukan kehendaknya. Paulus adalah hamba yang paling setia, yang berkorban, mengabarkan Injil kemana-mana. Kemudian, tangan adalah pelayanan. Tangan ini selalu bicara melayani.